Selamat datang di sebuah kisah yang akan membawamu ke lorong sunyi, sebuah klinik bersalin, tempat di mana kehidupan baru lahir. Namun, di sisi lain, ada jiwa yang belum benar-benar pergi. Malam itu, udara di sekitar klinik bersalin, melati asih, terasa lebih dingin dari biasanya. Jam dinding di ruang perawat menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Di luar, langit gelap pekat, tanpa bintang, tanpa suara jangkrik. Hanya detak jam yang terdengar pelan, menandai waktu yang berjalan lambat. Sinta, perawat muda yang baru 2 minggu bekerja di sana, sedang merapikan berkas pasien, sambil sesekali melirik ke arah lorong panjang yang mengarah ke ruang bersalin. Lorong itu diterangi lampu neon tua yang kelip-kelip, seperti hampir padam. Setiap kali cahayanya meredup, bayangan peralatan medis di dinding terlihat bergerak. Aku masih ingat ekspresi wajah Sinta malam itu. Ia tampak berusaha tenang, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa gelisah. Klinik itu memang sepi. Tidak ada pasien yang menginap, dan hanya ada satu penjaga malam yang duduk di pos dekat gerbang. Suasananya terlalu senyap untuk tempat yang seharusnya ramai oleh tangisan bayi. "Pak Budi," panggil Sinta pelan dari balik meja jaga. Tak lama, seorang pria parubaya muncul dari ujung lorong. Tubuhnya kurus, mengenakan jaket lusuh dan topi hitam. Dialah Pak Budi, penjaga malam yang sudah bekerja di situ sejak klinik dibuka. "Iya, Neng." Suaranya berat, tapi ramah. Sinta menunjuk ke arah lampu yang berkelip. "Lampunya suka begini, Pak. Dari tadi nyala padam terus." Pak Budi tersenyum tipis, tapi matanya sedikit menghindar. "Ah, itu biasa, Neng. Klinik ini memang agak unik. Lampu di sini suka hidup sendiri." Sinta mengerutkan kening. "Hidup sendiri? Maksudnya?" "Ya, kadang mati semua, kadang nyala semua. Padahal listriknya aman. Sudah dari dulu begitu. Dibilang rusak, tapi tiap kali diperiksa, nggak ada apa-apa." Sinta tertawa kecil, berusaha menganggap enteng. Tapi, begitu Pak Budi kembali ke posnya, rasa aneh itu muncul lagi. Udara di lorong terasa lembab. Aroma antiseptik bercampur sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti bau bunga yang layu. Terlalu lama di dalam ruangan tertutup. Ia berjalan ke ruang bersalin, memastikan semua sudah bersih. Setiap langkah sepatunya menimbulkan gema lembut di lantai keramik. Saat hendak mematikan lampu, ia mendengar sesuatu. Pelan sekali, seperti seseorang berbisik dari arah ruang bayi di sebelahnya. Sinta berhenti, menahan napas. Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang memanggil namanya. Sinta. Hanya satu kata. Lirih, namun cukup membuat kulit di tengkuknya meremang. Ia menoleh cepat ke arah sumber suara. Tapi ruangan itu kosong. Ranjang-ranjang bayi tertata rapi. Tirainya diam tak bergerak, dan jendela tertutup rapat. Ia mundur perlahan. Matanya menatap ke segala arah. "Pak Budi?" Panggilnya. Tak ada jawaban. Hanya detak jam di ruang perawat yang terdengar lagi, seolah menegaskan kesunyian itu. Sinta menarik napas panjang dan menenangkan diri. Mungkin cuma halusinasi. "Aku kurang tidur," gumamnya. Berusaha tertawa kecil, tapi dalam hatinya, ia tahu suara tadi nyata, sangat nyata. Ia kembali duduk di meja jaga, menatap daftar pasien yang tak lagi bisa ia fokuskan. Detik jam terdengar semakin keras. Atau mungkin hanya karena pikirannya yang mulai dipenuhi rasa cemas. Di sudut ruangan, ada foto lama tergantung di dinding. Foto hitam putih itu menampilkan beberapa perawat generasi pertama klinik ini, berdiri di depan bangunan yang sama, tapi masih sederhana. Sinta memperhatikan satu wajah di tengah foto itu, seorang perempuan dengan senyum lembut, memakai seragam putih kuno. Entah kenapa, matanya terasa seolah sedang menatap balik. Angin malam masuk melalui celah jendela. Kertas di meja Sinta bergeser sedikit. Ia menoleh ke arah lorong, dan untuk sesaat, ia melihat siluet samar seseorang berdiri di ujung sana. Tubuhnya tinggi,
mengenakan seragam seperti perawat lama. Tapi ketika Sinta berkedip, sosok itu lenyap, seperti tak pernah ada. Sinta menelan ludah. Ia berdiri, menatap lorong kosong itu, lalu berbisik lirih pada dirinya sendiri. Besok, aku minta pindah shift pagi saja. Namun, entah mengapa, saat ia hendak mematikan lampu, cahaya di lorong kembali berkelip dan dari arah ruang bayi, terdengar suara kecil, seperti seseorang tertawa pelan. Sudah 3 malam, berturit-turit, Sinta tidak tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan seragam putih itu selalu muncul, kadang berdiri di lorong, kadang di depan kaca ruang bayi. Tidak menyerang, tidak berbicara, hanya menatap. Tatapan yang hampa, namun terasa seolah meminta sesuatu. Pagi itu, saat pergantian shift, Sinta duduk di ruang perawat dengan wajah pucat. Ia menatap cangkir kopi yang sudah dingin di tangannya. Beberapa rekan kerja mulai memperhatikan perubahan dirinya. Tapi hanya satu orang yang berani bertanya. "Kelihatan capek banget, Sin," kata Rani, perawat senior yang dikenal ramah. "Shift malam pertama memang berat ya?" Sinta tersenyum tipis. "Iya, mungkin belum terbiasa saja. Tapi tempat ini rasanya agak beda ya, Mbak." "Beda? Gimana?" Sinta ragu sejenak. "Kadang malam-malam suka ada suara, seperti orang jalan. Atau ada yang manggil." Rani memandangnya beberapa detik, lalu meletakkan catatan di meja. "Kamu udah dengar cerita soal tempat ini belum?" "Cerita apa?" Rani menghela napas, menunduk sedikit, seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Dulu, sebelum dibangun jadi klinik, tanah ini bekas pemakaman." Sinta menatapnya kaget. "Pemakaman?" "Iya," jawab Rani pelan. "Pemakaman umum. Katanya sudah dipindahkan semua jenazahnya waktu pembangunan dimulai. Tapi orang-orang sekitar masih percaya nggak semuanya banner-banner dipindah." Suasana hening. Hanya terdengar suara jam berdetak pelan di dinding. Sinta mencoba menertawakan cerita itu. Tapi dalam hatinya, kata-kata Rani bergema terus. Bekas pemakaman. Siang itu, saat jam istirahat, Sinta berjalan ke halaman belakang klinik. Tempat itu sepi. Hanya ada beberapa pot bunga dan pohon ketapang tua yang daunnya jarang-jarang. Di salah satu sudut, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah batu nisan kecil, setengah tertimbun tanah, tanpa nama. Batu itu tampak tua, berlumut, dan seolah terlupakan oleh waktu. Ia jongkok, menyentuh bagian atasnya dengan hati-hati. "Dingin, kenapa masih ada ini di sini?" gumamnya pelan. Tiba-tiba angin bertiup kencang, daun-daun berguguran, beberapa kertas laporan yang dibawanya berterbangan. Ia bergegas mengumpulkannya. Tapi ketika menoleh kembali ke arah batu itu, benda itu sudah tidak ada. Tanah di sana rata, seperti tidak pernah ada apapun sebelumnya. Sinta berdiri terpaku. Ia yakin tidak salah lihat. Tapi bagaimana mungkin batu sebesar itu bisa hilang begitu saja dalam hitungan detik? Malamnya, Sinta mencoba menenangkan diri dengan berbincang bersama Pak Budi di pos jaga. Lelaki tua itu sedang menyalakan termos air panas saat ia datang. "Pak Budi," katanya, "benar nggak kalau dulu tempat ini bekas makam?" Pak Budi berhenti sejenak, matanya menatap lurus ke arah jalanan gelap di depan gerbang. "Siapa yang cerita, Neng?" "Rani," katanya, "semua makam sudah dipindah." Pak Budi mengangguk pelan. "Iya, memang begitu," katanya. "Tapi dulu waktu saya bantu-bantu waktu pembangunan, ada bagian tanah yang nggak digali karena keras banget." Kata mandornya, "Biar saja. Mungkin itu bagian yang masih menyimpan sesuatu, sis." Pak Budi tersenyum samar. "Bukan harta, Neng, tapi kenangan. Tempat ini banyak menyimpan kenangan yang nggak semua bisa dilihat." Sinta terdiam. Udara malam terasa makin dingin. Ia menatap ke arah lorong klinik yang remang, di mana lampu neon
kembali berkelip pelan, seperti bernafas. Pak Budi menyesap tehnya dan menambahkan, "Dulu, sebelum jadi klinik, ada seorang perempuan yang sering datang ke area pemakaman ini. Katanya, dia kehilangan bayinya waktu melahirkan. Setelah itu, dia sendiri, nggak pernah terlihat lagi." Sinta menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang mulai naik ke dada. Perempuan itu, siapa namanya? Pak Budi berpikir sejenak. Kalau nggak salah, Ratna. Tapi saya nggak tahu pasti. Sudah lama sekali. Sinta menunduk, mencoba menyimpan semua informasi itu dalam pikirannya. Nama itu terasa familiar, meskipun ia tidak tahu dari mana. Mungkin hanya kebetulan, tapi ada sesuatu pada nama itu yang membuat hatinya bergetar. Aneh. Malam pun tiba, saat semua orang sudah pulang, dan hanya ia serta Pak Budi yang tersisa. Sinta duduk di meja jaga sambil menatap keluar jendela. Angin malam kembali membawa aroma bunga melati. Ia menutup mata, menarik napas dalam, dan di antara kesunyian itu, ia mendengar suara lembut, nyaris tak terdengar. Suara seorang perempuan berbisik di telinganya. Ratna, bukan sekadar nama. Malam itu, udara di klinik terasa lebih berat dari biasanya. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau disinfektan dari koridor. Sinta duduk di ruang perawat, sendirian, menatap layar komputer yang menampilkan laporan pasien hari ini. Tapi pikirannya tidak di sana. Sejak mendengar cerita tentang asal-usul klinik itu, bayangan tentang pemakaman lama terus berputar di kepalanya. Ia mencoba menenangkan diri. Hanya cerita lama, katanya dalam hati. Tapi setiap kali lorong sunyi, setiap kali lampu berkedip, ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pukul menunjukkan hampir tengah malam. Ia bangkit dari kursi, mengambil map laporan, lalu berjalan ke ruang catatan medis di ujung lorong. Langkah sepatunya terdengar lembut di lantai, berirama teratur, sampai tiba-tiba terdengar sesuatu yang tidak seirama. Suara roda ranjang bergeser pelan di belakangnya. Sinta berhenti, menoleh perlahan. Lorong itu kosong, tak ada apapun kecuali bayangannya sendiri yang jatuh panjang di lantai. Ia menarik napas panjang, mencoba tersenyum pada dirinya sendiri. Pasti cuma angin. Tapi kemudian terdengar lagi, roda itu berputar, berderit pelan, lalu berhenti mendadak. Suara itu datang dari ruang bersalin. Sinta berjalan mendekat. Pintu ruangan itu terbuka sedikit, cukup untuk melihat ke dalam. Semua ranjang tertata rapi. Namun satu ranjang di sisi kanan terlihat bergeser beberapa sentimeter dari posisi semula. Ia yakin betul tadi sore semua sudah dirapatkan ke dinding. "Pak Budi?" panggilnya dengan suara rendah. Tak ada jawaban. Ia menelan ludah, lalu perlahan masuk ke dalam ruangan. Tangannya meraih ranjang itu, mencoba mendorongnya kembali ke tempat semula. Tapi begitu ia menyentuh besinya, tubuhnya merinding. Besinya dingin sekali, seperti baru saja disimpan di ruangan bersuhu sangat rendah. Kenapa bisa sedingin ini? Gumamnya. Tiba-tiba, di cermin besar di dinding, ia melihat pantulan seseorang berdiri di belakangnya. Seragam putih, rambut panjang, tanpa wajah. Sinta menoleh cepat. Tak ada siapapun di sana. Cermin itu hanya memantulkan dirinya sendiri yang kini mulai gemetar. Ia mundur perlahan dan segera keluar dari ruangan, menutup pintunya rapat. Nafasnya pendek, matanya bergetar menatap lorong yang kini terasa lebih gelap dari biasanya. Ketika ia kembali ke meja jaga, Pak Budi baru saja masuk dari luar, membawa termos. "Neng Sinta, kok pucat begitu? Kedinginan, ya?" Sinta mencoba tersenyum. Barusan ada suara ranjang digeser sendiri di ruang bersalin. "Saya kira Bapak..." Pak Budi berhenti, menatapnya serius. "Ranjang sebelah kanan?" Sinta mengangguk pelan. "Iya." "Kok Bapak tahu?" Pak Budi menatap ke arah lorong, lalu duduk pelan. "Karena itu bukan pertama kali." Suara jam dinding terdengar berdetak di sela keheningan.
Dulu, lanjutnya, perawat sebelum kamu juga pernah dengar hal yang sama. Suara roda ranjang selalu di ruang itu, selalu ranjang yang sama. Tapi waktu diperiksa nggak pernah ada apa-apa. Kenapa cuma ranjang itu? Tanya Sinta. Kini suaranya pelan. Katanya, waktu klinik baru buka dulu, ada seorang ibu yang melahirkan di situ. Bayinya lahir, tapi nggak sempat hidup lama. Sejak malam itu, suara roda ranjang itu sering muncul, seolah seseorang masih mencoba menidurkan bayinya. Sinta menunduk. Ada rasa sedih yang samar, lebih dari sekadar takut. Ia membayangkan seorang ibu yang menunggu anaknya yang tak pernah kembali. Mungkin, kata Pak Budi lagi, yang kamu dengar bukan gangguan, tapi rindu yang belum selesai. Sinta tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah lorong panjang itu. Dalam pikirannya, kalimat itu berputar terus. Rindu yang belum selesai. Beberapa menit kemudian, ia kembali berdiri, mencoba memberanikan diri memeriksa ruang bersalin sekali lagi. Tapi sebelum melangkah, dari arah ruangan itu, terdengar suara lembut, suara perempuan, pelan, menyanyikan lagu Nina Bobo dengan nada yang sangat lirih. Sinta terpaku di tempatnya. Matanya menatap ujung lorong yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Dan di antara nyanyian itu, ia merasa seolah ada tangan yang lembut menyentuh bahunya dari belakang. Namun, ketika ia menoleh, hanya udara kosong yang menemani. Sejak malam suara ranjang itu, Sinta tidak lagi sama. Wajahnya semakin pucat, matanya sering menatap kosong ke arah lorong panjang di depan meja jaga. Namun, entah kenapa, ia tidak meminta pindah shift. Ia merasa seperti ada sesuatu yang harus ia pahami di tempat itu. Seolah klinik ini sedang memanggilnya untuk tetap tinggal. Malam keempat, tiba dengan hujan rintik yang tak kunjung berhenti. Hanya 2 orang di klinik malam itu, Sinta dan Pak Budi. Ia duduk di meja jaga, menuliskan catatan pasien sambil berusaha memusatkan perhatian. Tapi pikirannya berulang kali melayang pada nama yang disebut Pak Budi beberapa malam lalu. Ratna. Nama yang entah kenapa terasa begitu dekat. Sekitar pukul 1 dini hari, saat suasana sudah benar-benar sepi, suara itu datang. Tangkisan Bali. Pelan, lirih, seperti berasal dari ruangan paling dalam di klinik. Sinta langsung menegakkan tubuh. Ia menoleh ke arah lorong, mendengarkan. Tangisan itu bergetar di udara. Tidak keras, tapi jelas. Suara yang hanya mungkin keluar dari seorang bayi baru lahir. Namun semua pasien telah pulang sejak sore tadi. Tidak ada siapapun di ruang bersalin. Sinta menatap pintu ruang itu cukup lama, mencoba meyakinkan dirinya. Tidak mungkin, katanya pelan. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin terdengar jelas, seolah bayi itu berada sangat dekat. Akhirnya, ia berdiri. Langkahnya perlahan, hati-hati, menelusuri lorong yang remang. Lampu neon di atas kepalanya sesekali berkelip, menciptakan bayangan bergerak di dinding. Setiap langkah mendekat, tangisan itu berubah. Kadang seperti sedih, kadang seperti memanggil. Sinta menempelkan telinganya di pintu ruang bersalin. Suaranya berasal dari dalam. Ia membuka pintu perlahan. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari celah jendela. Ranjang-ranjang bersih, tirai tergantung rapi. Tak ada tanda kehidupan, tapi suara tangisan itu tetap ada. Bergema di antara dinding, ia memanggil dengan suara bergetar. Halo, ada yang di sini? Tak ada jawaban. Tak ada jawaban. Tangisan itu mendadak berhenti, seolah seseorang menutup mulut bayi itu dengan lembut. Hening, Sinta berdiri di tengah ruangan, menatap sekeliling. Ia merasa sesuatu mengalir di udara, semacam kehangatan yang aneh, bercampur kesedihan. Lalu, di meja dekat jendela, ia melihat sehelai kain putih kecil. Kain bedong bayi, terlipat rapi. Ia yakin tidak ada kain itu sebelumnya. Dengan hati-hati, ia mengambilnya. Kain itu wangi, seperti aroma bedak bayi yang baru dipakaikan. Tapi,
Dinjin sekali Sinta menatapnya cukup lama, hingga matanya menangkap sesuatu di cermin besar di dinding. Di sana, di balik pantulan dirinya, tampak siluet seorang perempuan duduk sambil menggendong sesuatu di pelukannya. Gerakannya lembut, seperti menenangkan anak kecil yang menangis. "Bu," bisik Sinta, hampir tanpa sadar. Sosok itu menatapnya melalui pantulan. Wajahnya samar, tapi senyumnya hangat. Lalu perlahan siluet itu menghilang bersama bayangan di cermin. Hanya kain putih di tangan Sinta yang masih tersisa, basah oleh embun yang entah dari mana datangnya. Ketika Sinta keluar dari ruang bersalin, Pak Budi berdiri di ujung lorong, menatapnya cemas. "Neng, kamu juga dengar ya?" Sinta mengangguk pelan. Bayi itu menangis. "Pak, tapi gak ada siapa-siapa di sana." Pak Budi menarik napas berat. "Itu suara yang sama, Neng, dulu waktu klinik ini pertama kali beroperasi. Beberapa orang juga dengar tangisan bayi di malam hari. Tapi setiap diperiksa, selalu kosong." Sinta memeluk kain putih itu. "Pak Budi, kalau benar tempat ini dulu bekas makam, apakah mungkin bayi itu salah satu yang belum tenang?" Pak Budi menatap jauh keluar jendela. "Saya nggak tahu, Neng. Tapi mungkin bukan bayinya yang belum tenang. Mungkin ibunya yang masih mencari." Ucapan itu membuat dada Sinta terasa sesak. Ia menatap kain putih di tangannya. Kini sudah kering, tapi wangi itu masih menempel. Malam pun terus berjalan. Suara hujan di luar berubah menjadi gerimis lembut, seperti lagu pengantar tidur yang jauh. Dan sebelum mata Sinta terpejam karena lelah, ia mendengar suara itu lagi. Sangat pelan, tepat di dekat telinganya. Bukan tangisan, bukan bisikan, tapi suara seorang perempuan berkata lembut, "Terima kasih sudah mendengarnya." Sinta tidak menjawab. Ia hanya diam dengan mata terpejam, membiarkan air mata kecil jatuh di pipinya. Untuk pertama kalinya, rasa takut itu berubah menjadi haru. Karena ia tahu, mungkin malam itu, seseorang dari masa lalu akhirnya merasa didengarkan. Setelah malam tangisan bayi itu, suasana di klinik bersalin Melati Asih berubah. Entah hanya perasaan Sinta, tapi udara di setiap lorong terasa lebih tenang. Tidak lagi terlalu dingin, tidak lagi sesunyi sebelumnya. Namun, ketenangan itu bukan berarti hilangnya rasa aneh di sekitarnya. Justru, seperti ketenangan setelah seseorang menangis terlalu lama. Sinta mulai terbiasa dengan shift malamnya. Ia menjaga ruangan dengan lebih berani. Meski sesekali masih merasa ada langkah halus mengiringinya di lorong, ia tidak lagi takut seperti dulu. Ada bagian dalam dirinya yang percaya makhluk-makhluk di klinik itu tidak berniat jahat, hanya ingin diingat. Namun malam itu, sesuatu berbeda. Langit di luar gelap pekat tanpa bintang. Lampu jalan di depan klinik padam karena hujan deras sejak sore. Di dalam, hanya beberapa lampu tetap menyala, satu di ruang jaga, satu di ruang bersalin. Selebihnya remang, sekitar pukul 2 dini hari. Sinta baru saja selesai merapikan alat medis ketika matanya menangkap sesuatu dari ujung lorong. Sebuah cahaya putih samar, seperti pantulan dari kain. Ia berdiri diam, menatap. Cahaya itu bergerak perlahan, mendekat ke arahnya. Sinta tidak panik. Ia menelan ludah, lalu berkata pelan, "Kalau ada siapa-siapa, tolong bicara. Saya di sini." Cahaya itu berhenti. Dari balik bayangan, muncul sosok perempuan mengenakan seragam perawat lama, putih, dengan topi kecil khas tahun 2012 dulu. Rambutnya panjang, wajahnya teduh, tapi yang membuat jantung Sinta berdegup bukan sosok itu, melainkan rasa damai yang aneh justru muncul bersamaan dengan ketakutannya. "Perawat," bisik Sinta. "Kau yang di foto itu?" "Ya." Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di ujung lorong, menatap Sinta dengan mata lembut namun sayu. Dalam diamnya, seolah ada banyak kata yang ingin disampaikan, tapi tak bisa diucapkan. Sinta mengambil satu langkah ke depan. Sosok itu tidak bergerak. Langkah kedua,
Ketiga, semakin dekat, semakin jelas bahwa wujud itu bukan bayangan, bukan pantulan. Ia sungguh ada di sana. Ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, sosok itu perlahan menunduk, seperti seseorang yang memberi hormat. Lalu, perlahan pula, tubuhnya mulai memudar, menjadi kabut putih tipis yang terangkat ke udara. Sinta menatap kosong ke arah tempat tadi sosok itu berdiri. Di lantai, tertinggal satu benda kecil. Bros logam berbentuk bunga melati. Ia memungutnya dengan hati-hati. Benda itu dingin tapi indah. Ada ukiran halus bertuliskan nama, R. Ratna. Dada Sinta bergetar. Nama itu Lahi. Nama yang selalu muncul dalam cerita, dalam bisikan, dalam mimpi. Ia menggenggam bros itu erat, lalu berjalan perlahan ke ruang arsip, tempat berkas-berkas lama disimpan. Di sana, ia membuka laci berdebu, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan siapa sebenarnya perawat Ratna. Dan di antara tumpukan kertas usang, ia menemukannya. Foto lama dengan tanggal 1987, menampilkan beberapa perawat berbaris di depan bangunan klinik yang masih setengah jadi. Di barisan tengah, perempuan yang sama tersenyum lembut, memakai bros bunga melati yang kini ada di tangan Sinta. Ia menatap foto itu lama sekali. "Jadi, kau memang pernah ada di sini," katanya pelan. "Dan kau belum benar-benar pergi." Saat itulah aroma melati menguar di udara, wangi lembut yang pernah muncul setiap kali hal aneh terjadi. Sinta menatap sekeliling, tapi tidak ada siapapun. Namun ia tahu seseorang baru saja lewat. Ia kembali ke ruang perawat dengan perasaan campur aduk, takut, haru, dan entah kenapa sedikit bahagia. Ia duduk, menatap bros itu sekali lagi, lalu berbisik, "Terima kasih sudah menampakkan diri. Aku akan jaga tempat ini." Malam itu, lampu yang biasanya berkelip di lorong menyala stabil hingga pagi datang. Dan di dinding ruang jaga, foto lama perawat itu yang sebelumnya berdebu tampak lebih bersih dari biasanya. Sinta tersenyum samar. Ia tahu ada tangan lembut dari dunia lain yang ikut membersihkannya. Sejak malam ia menemukan bros bertuliskan R. Ratna. Pikiran Sinta tak pernah benar-benar tenang. Ia terus memikirkan sosok perawat itu. Bayangan putih yang muncul di lorong dengan tatapan lembut, seolah masih terikat oleh sesuatu di tempat ini. Siang hari, klinik terasa seperti bangunan biasa, tapi begitu malam tiba, udara berubah. Sunyi di antara lorong bukan lagi sekadar sepi, melainkan seperti ada kehidupan lain yang bernafas dalam diam. Malam itu, Sinta sengaja menunggu lebih lama dari biasanya. Setelah pasien terakhir pulang dan Pak Budi sedang berkeliling di luar, ia menuju ruang arsip di lantai belakang. Ruangan itu jarang dimasuki siapapun. Pintu kayunya sudah pudar, dan di dalamnya bau kertas tua bercampur dengan lembab yang khas. Ia menyalakan lampu meja kecil, menatap deretan map dan berkas di rak besi berdebu. Di pojok rak tertulis data medis 1980 sampai 1990. Tahun yang sama dengan foto Ratna. Jari-jarinya menyusuri map satu persatu. Beberapa kertas sudah rapuh, sebagian tinta memudar. Ia membaca setiap nama dengan hati-hati, sampai matanya berhenti pada satu map berwarna kuning pucat dengan tulisan tangan Ratna 1987. Tangannya bergetar saat membuka. Di dalamnya ada beberapa lembar laporan medis, foto, dan surat pernyataan singkat. Ia membaca perlahan. Perawat Ratna meninggal dunia tanggal 7 Juni tahun 1987 akibat komplikasi pasca persalinan darurat. Pasien sekaligus staf internal. Sinta menatap tulisan itu lama sekali. Pasien sekaligus staf V. Sik. Jadi, Ratna melahirkan di sini? Ia membalik halaman berikutnya. Ada catatan dokter?
Anak lahir tidak bertahan lama. Ibu kehilangan kesadaran dan tidak pernah pulih. Hening, Sinta menutup berkas itu perlahan. Dadanya terasa sesak. Kini, semua mulai masuk akal. Tangisan bayi yang ia dengar, suara ranjang yang bergeser sendiri, aroma melati yang muncul setiap malam. Semua berasal dari satu kisah duka yang tak pernah benar-benar selesai. Ratna bukan hanya perawat di sini, ia juga seorang ibu yang meninggal bersama rindunya pada anak yang tak sempat hidup. Di sisi dalam map, ada satu foto kecil. Ratna tersenyum, menggendong bayi yang wajahnya buram karena cahaya. Di belakang foto itu tertulis kalimat singkat, "Untukmu anakku, jika kelak kau mendengar tangis malam, percayalah, itu ibu yang masih di sini." Air mata Sinta menetes tanpa ia sadari. Ia menatap foto itu lama sekali, lalu berbisik, "Bu Ratna." Aku mendengarnya. Aku dengar tangisan itu. Angin pelan berembus dari ventilasi, membuat lembaran kertas di meja bergerak lembut, seolah ada yang menyentuhnya. Sinta menutup map itu dengan hati-hati, lalu memeluknya di dada. Beberapa saat kemudian, langkah Pak Budi terdengar di luar. Ia masuk pelan, membawa termos teh. "Neng, ngapain sendirian di sini?" Gelap-gelap kini. Sinta menghapus air matanya cepat-cepat. "Cuman baca berkas lama, Pak. Tentang perawat Ratna." Pak Budi terdiam, tatapannya berubah sendu. "Jadi, kamu sudah tahu, ya? Kenapa nggak ada yang pernah cerita sebelumnya?" tanya Sinta. "Dulu sudah pernah, tapi lama-lama orang berhenti membicarakannya. Katanya, kalau sering disebut, arwahnya akan kembali. Kalaupun kembali," ucap Sinta pelan, "mungkin bukan untuk menakuti, mungkin untuk mengingatkan kita." Pak Budi mengangguk pelan. "Kamu benar, Neng. Dia orang baik, selalu lembut ke semua pasien. Waktu meninggal pun, semua orang di sini menangis." Sinta menatap map di tangannya. "Sekarang aku tahu kenapa aku dipertemukan dengan dia. Mungkin dia cuma ingin kisahnya ditemukan lagi." Pak Budi menatapnya heran. "Kamu nggak takut?" Sinta tersenyum kecil. "Tidak. Kalau yang datang karena kasih sayang, kenapa harus takut?" Hening kembali mengisi ruangan arsip. Di luar, hujan turun perlahan, membasuh dinding klinik yang tua. Di dalam, lampu meja berkelip pelan, lalu stabil, menyala terang. Untuk sesaat, Sinta merasa ada bayangan putih berdiri di sampingnya. Tidak mengancam, tidak menakutkan, hanya berdiri tenang, menatapnya dengan mata teduh. Sinta membisikkan doa singkat, menunduk, lalu berkata lirih, "Tenanglah Bu Ratna, kisahmu sudah kudengar. Kini, biarlah yang hidup belajar menghargai yang telah pergi." Ketika ia membuka matanya, bayangan itu telah lenyap. Yang tersisa hanyalah wangi melati yang samar dan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi mulai menyingkap perlahan di balik jendela klinik Melati Asih. Langit masih kelabu setelah semalam diguyur hujan. Embun menggantung di kaca, memantulkan bayangan samar dari dalam ruangan. Di meja jaga, Sinta duduk diam, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Semalaman, ia tak tidur. Tapi, bukan karena takut, bukan pula karena mimpi buruk. Ia hanya merasa tenang. Semua yang terjadi beberapa malam terakhir berputar di pikirannya seperti potongan film lama. Suara tangisan bayi, aroma melati, bayangan putih yang tersenyum lembut di ujung lorong. Kini, semuanya terasa seperti potongan kisah yang akhirnya lengkap. Di saku seragamnya, bros kecil berbentuk bunga melati itu masih tersimpan. Sinta membawanya kemanapun sejak malam ia menemukannya. Benda itu bukan sekadar peninggalan, tapi semacam penghubung, pengingat bahwa kasih seorang ibu bahkan bisa menembus batas waktu. Pagi itu, sebelum berganti shift, Sinta berjalan pelan menuju taman kecil di belakang klinik. Di sana, rumput basah oleh hujan, dan aroma tanah menyatu dengan udara pagi. Ia berdiri di bawah pohon ketapang tua,
Tempat dulu ia melihat batu nisan tanpa nama, kini tanah di sana tampak rata, bersih, seolah seseorang telah menata ulang tempat itu. Sinta menunduk, lalu menanam bros melati itu di antara rumput. "Untukmu, Bu Ratna," katanya pelan. "Semoga sekarang bisa beristirahat." Angin berembus lembut, menggerakkan daun-daun di atasnya. Udara yang semula dingin berubah hangat. Sinta menutup matanya. Dalam keheningan itu, ia mendengar sesuatu. Bukan tangisan, bukan nyanyian, tapi bisikan lembut yang begitu menenangkan. "Terima kasih, terima kasih, sudah mendengar." Sinta tersenyum. Ia tahu suara itu samar tapi jelas, dan untuk pertama kalinya terdengar bahagia. Sejak hari itu, hal-hal aneh di klinik mulai berkurang. Lampu-lampu yang dulu sering berkelip kini menyala stabil. Tidak ada lagi tangisan bayi di tengah malam. Tidak ada lagi ranjang yang bergeser sendiri. Namun kadang, menjelang subuh, aroma melati masih muncul sebentar. Cukup untuk mengingatkan mereka bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah tempat. Pak Budi, yang masih berjaga setiap malam, sering berkata, "Klinik ini lebih terang sekarang. Ya, udara juga enteng. Nggak sesunyi dulu." Sinta hanya tersenyum. Mungkin karena yang dulu menunggu di sini sudah tenang. Beberapa bulan kemudian, foto lama para perawat generasi pertama akhirnya dibingkai ulang dan dipajang di ruang utama klinik. Di antara wajah-wajah di foto itu, tampak sosok Ratna dengan senyum lembutnya, seolah mengawasi tempat itu dari masa lalu. Setiap kali Sinta melewati foto itu, ia menunduk sedikit, memberi salam kecil, sebuah kebiasaan yang muncul tanpa ia sadari. Suatu sore, ketika Sinta selesai dinas, ia melewati ruang bayi yang kini ramai oleh suara tangisan nyata. Ada kehidupan baru, tawa, dan senyum para ibu muda yang baru melahirkan. Sinta berhenti sejenak di depan pintu, memandang ke dalam. Di kaca jendela, pantulan dirinya tampak berdiri bersama siluet samar seseorang di sampingnya. Perawat berseragam putih dengan bros melati di dada. Sinta menatap pantulan itu dan tersenyum. "Terima kasih sudah menjaga mereka, Bu." Siluet itu tidak menjawab, tapi senyum di wajahnya perlahan memudar. Seperti kabut yang terbawa cahaya sore. Malam pun tiba lagi, tapi kini tidak ada rasa takut di udara. Klinik bersalin Melati Asih akhirnya menjadi tempat yang benar-benar hidup. Bukan lagi rumah bagi kenangan yang terjebak, melainkan rumah bagi kehidupan baru. Dan di antara setiap tangisan bayi yang lahir di sana, mungkin ada satu jiwa lembut dari masa lalu yang tersenyum bahagia. Karena akhirnya tempat ini bukan lagi klinik bekas kuburan lama, melainkan tempat bagi harapan yang lahir ulang. Narator, suara tenang, menutup kisah. Kadang yang menakutkan bukanlah arwah yang belum pergi, tapi kita yang belum sempat mendengarkan cerita mereka. Dan ketika akhirnya kita mau mendengar, bahkan dari dunia tak kasat mata pun bisa datang kedamaian.